Puji Tuhan, selamat sore ibu-ibu. Kita akan beribadah pada sore hari ini. Meskipun masih dalam keadaan berjauhan, tapi tetap kita bersatu untuk beribadah, untuk memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini yaitu berjudul ukuran. Nah, kalau ukuran kita tahu sendiri dah siapa-siapa yang diukur. Kita tahu ukuran itu untuk mengukur umpama pakaian, ada ukuran S, M, L. Itu ukuran bagi orang-orang masing-masing mempunyai ukurannya. Demikianlah di dalam firman Tuhan, saudara, kita akan lihat ukuran-ukuran itu apa saja yang diukur. Di dalam buku Wahyu pasal yang ke-11 kita akan baca bersama-sama. Wahyu pasal 11 ayat yang pertama. Buku Wahyu pasal 11 ayat yang pertama dikatakan begini. Kemudian diberikannya lah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Inilah yang diukur, saudara. Dikatakan di dalam Wahyu pasal 11 ayat yang pertama. Kita tahu bahwa di dalam buku Wahyu ini adalah penglihatan atau wahyu dari Allah kepada Yohanes, di mana dia dibuang ke Pulau Patmos, di tempat yang gersang yang tidak ada apa-apa, tapi justru di saat seperti itu mereka Yohanes ini mengalami hadirat Allah dan melihat wahyu atau hal-hal yang akan terjadi pada akhir zaman. Nah, inilah salah satunya yang dia dapati di dalam penglihatannya itu, yaitu dia melihat seorang yang memegang bulu atau bambu yang seperti pengukur. Bambu itu untuk mengukur. Nah, apa yang diukur, saudara? Kita lihat di sini apa yang diukur. Yang diukur pertama dikatakan ukurlah bait suci Allah. Ukurlah bait suci Allah. Kedua, mezbah. Yang ketiga, mereka yang beribadah di dalamnya. Nah, kita lihat, saudara, ini apakah hubungannya dengan kita gereja Tuhan pada akhir zaman ini? Ukurlah bait suci Allah. Kita lihat pertama, bait suci Allah. Bait suci Allah itu yang tertulis di dalam 1 Korintus. Kita baca di sana, bait Allah suci itu adalah 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. Saya kira ayat ini kita sudah sangat tahu. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait suci Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi dikatakan ukurlah bait suci Allah. Sedangkan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah ada di dalam kamu. Jadi yang diukur itu adalah anak-anak Tuhan, bait suci Allah, karena dikatakan kamulah bait suci Allah. Ini diukurkan bait suci Allah. Juga dikatakan di dalam 1 Korintus
1 Korintus pasal 6 juga dikatakan sama. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 dan 20. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 juga dikatakan bahwa kita ini rumah Allah. Tadi yang dikatakan diukur, ukurlah bait suci Allah. Bait suci Allah itu adalah kita, gereja Tuhan. Di sini dikatakan supaya kita ini sudah, di ayat yang ke-20 dikatakan dari 1 Korintus pasal 6, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi tubuh kita ini adalah bait Allah. Kita sudah dibeli karena kita dulu berdosa. Kita sudah terjual karena dosa. Tuhan mati di atas kayu salib, telah menebus kita, dibeli kita dengan harga tunai, dengan darahnya sendiri. Kita sudah dibeli, jadi muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kalau kita ini dikatakan bait suci Allah, muliakanlah Allah dengan tubuh kita ini. Tubuh kita yang sekarang kita hidup, bukan untuk hidup secara sembrono, bukan lagi hidup bagi dunia ini, tapi hidup kita ini sudah menjadi milik Tuhan karena kita sudah dibeli. Jadi muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi tubuh yang kita ada sekarang untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kalau untuk kemuliaan nama Tuhan, kita tidak boleh hidup sesuai dengan dunia ini. Kita tidak boleh lagi ikut hal-hal yang ceroboh seperti orang-orang dunia. Hidup kita sudah milik Allah. Itu yang diukur, saudara. Jadi kita tahu bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Itu diukur. Bagaimana cara kita hidup? Apakah kita memuliakan Allah? Apakah dengan tubuh kita yang ada ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan atau tidak? Nah, itu yang diukur. Yang ukur itu Allah sendiri, saudara. Jadi kita diukur, tubuh kita ini diukur, kesucian diri kita ini diukur, keadaan kita ini, tubuh kita ini kita pakai untuk apa? Itu diukur. Apakah kita pakai untuk dunia atau kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan? Itu diukur, saudara. Kita tidak usah pikir bagaimana caranya. Ya, kita muliakan Allah dengan tubuh kita ini sebab kita sudah dibeli. Kita sudah ditebus dengan darah Kristus. Jadi kita tidak boleh hidup sesuai dengan dunia ini. Karena barang siapa mengasihi dunia, kasih Allah tidak ada padanya. Jadi saudara, kita ini milik Tuhan. Tubuh kita ini milik Tuhan. Muliakanlah Allah dengan tubuh kita ini, saudara. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, saudara, ada hal-hal yang bisa orang tidak memuliakan Allah meskipun dia katakan dia anak Tuhan. Karena hidupnya tidak sesuai dengan kesucian Allah. Nah, itu nanti diukur bagaimana kita hidup dengan tubuh kita ini. Apakah kita sudah dibeli dengan darah Kristus, kita sudah menjadi milik Allah? Apakah milik Allah itu kita mau pakai dengan cemarkan lagi dengan dunia ini? Nah, kalau kita lihat, saudara, orang yang bertentangan itu di dalam Roma pasal 1.
Orang yang tidak memuliakan Allah dengan tubuhnya, saudara. Kita lihat di Roma pasal yang ke-1. Roma pasal 1 ayat yang ke-24. Ini orang yang tidak memuliakan Allah dengan tubuhnya. Roma pasal 1 ayat yang ke-24 dikatakan begini. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Nah, hati ini kan mempunyai keinginan. Jadi dikatakan tuh, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Nah, ini orang-orang yang tidak memuliakan Allah dengan tubuhnya. Ayat yang ke-26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikianlah juga suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Mereka menerima penghukuman sesuai dengan perbuatan mereka, karena tubuh mereka itu bukan untuk memuliakan Allah, tapi untuk kecemaran. Kita tahu dunia sekarang ini, saudara, seolah-olah kesucian itu susah didapatkan. Nah, itu sebabnya ada ukuran. Diukur. Yang diukur itu baik suci Allah. Tadi dikatakan 1 Korintus pasal 3 ayat 16 bahwa tubuh kita ini adalah rumah Allah. Jadi kita ini diukur, saudara. Di dalam 1 Korintus ayat pasal 6 ayat yang ke-19 dan 20 tadi dikatakan bahwa kita sudah dibeli dengan harga yang tunai. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi dengan tubuh kita ini bukan kita punya lagi. Kita ini miliknya Allah. Kita ini rumah Allah. Kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Nah, kalau tubuh kita ini kita pakai untuk apa? Tubuh kita ini kita pakai untuk memuliakan Allah. Sikap hidup kita, perbuatan-perbuatan kita, segala langkah hidup kita itu harus sesuai dengan kehendak Allah, karena kita ini bukan milik kita sendiri lagi. Kita ini milik Tuhan, kita sudah dibeli. Jadi muliakanlah Allah dengan tubuh kita ini. Dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, dengan segala langkah-langkah hidup kita, memuliakan Allah. Itu nanti diukur, saudara. Mungkin kita tidak sadar sekarang, padahal itu kita diukur, saudara. Jadi segala perbuatan kita diukur. Apakah ukurannya itu menurut sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Nah, itu atas perbuatan kita selama kita hidup di dunia ini kita diukur, saudara. Kita sudah lihat tadi bagaimana orang mencemarkan dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, karena mereka tidak memuliakan Allah dengan tubuhnya. Tubuh ini milik Allah, jadi kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita ini. Itu maksudnya. Nah, di dalam Mazmur pasal yang ke-12 kita baca di sana. Mazmur pasal 12.
Mazmur pasal 12 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata-kata dusta, yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Ini tidak memuliakan Allah dengan tubuhnya. Mulut ini, saudara, mulut tidak jujur, karena dikatakan ayat 2, tolonglah ya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata-kata dusta, yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Jadi perkataan kita, kan tubuh kita, termasuk mulut ini, perkataan kita diukur. Bagaimana kita hidup, tubuh ini diukur. Perbuatan kita diukur, perkataan kita diukur. Apakah ukuran itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Nah, itu yang kita harus hati-hati, saudara. Kita ini bukan milik kita sendiri lagi. Karena kalau kita milik dunia berarti kita binasa. Tapi sekarang kita sudah dibeli dengan harga yang tunai dengan darah Kristus. Maka kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Baik dengan perkataan, dengan perbuatan. Supaya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Nah, Ulangan lagi, satu ayat lagi. Kita lihat apa yang dikatakan. Ulangan pasal 32. Ulangan pasal 32 ayat yang ke-21. Ulangan pasal 32 ayat 21 dan 22. Mereka membangkitkan cemburuku, kata Tuhan, dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Sebab api telah dinyalakan oleh murkaku, dan bernyala-nyala sampai ke bagian dunia orang mati yang paling bawah. Api itu memakan bumi dengan hasilnya, dan menghanguskan dasar gunung-gunung. Jadi saudara, Allah marah kalau kita tidak menyembah Allah dengan sesungguhnya. Kita sudah dibeli, kita bukan milik kita sendiri. Kita harus menyembah Allah. Tapi Tuhan marah kalau kita tidak menyembah Allah. Kita memberhalakan, bukan Allah. Kita memberhalakan. Berhala itu adalah satu hal yang disembah, disayangi, bukan seperti Allah. Jadi orang-orang yang menyembah, memberhalakan, mencintai barang sesuatu lebih daripada Allah. Jadi nomor satu, kita harus memuliakan Allah di dalam tubuh kita ini. Perbuatan kita, perkataan kita, langkah-langkah hidup kita, itu nanti diukur. Nah, bagaimana kita hidup sekarang? Apakah kita, maksudnya ukurannya itu sesuai dengan ukurannya Allah di dalam hidup kita? Itu yang kita harus hati-hati, saudara. Karena kita harus mengerti kita ini bukan milik kita sendiri lagi. Jadi marilah kita, saudara, anak-anak Tuhan, kaum wanita khususnya, kita mengerti bahwa tubuh kita ini bukan milik kita sendiri, tapi miliknya Tuhan, karena kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. 2 Korintus pasal 6.
2 Korintus pasal 6 ayat 16. 2 Korintus pasal 6 ayat 2 Korintus pasal 6 ayat 16. Apakah hubungannya bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini kata firman Tuhan. Kalau kita hidup memuliakan Allah dengan tubuh kita, Allah diam bersama-sama dengan kita. Mereka menjadi milikku, dikatakan. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Itu kata firman Tuhan. Ayat yang ke-17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, kata firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ini yang harus kita kerjakan, saudara. Kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita ini. Ada nanti waktunya kita diukur. Apakah ukuran itu yang dikatakan di dalam Wahyu 11 tadi? Yang diukur adalah bait suci Allah. Sedangkan dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 tadi, tidakkah tahu kamu bahwa kamu adalah bait suci Allah? Jadi kita ini diukur, saudara. Nah, kita maju lagi. Apalagi yang diukur tadi, yang kedua. Tadi ada 3 hal yang diukur. Yang pertama tadi bait suci Allah. Yang kedua dikatakan ukur mesbah. Mesbah itu atau doa. Nah, jadi doa kita diukur, saudara. Mesbah diukur. Bait suci Allah dan mesbah. Mesbah itu adalah doa. Kalau kita lihat dari perjanjian lama, saudara, mesbah itu adalah doa. Kalau kita lihat dari pertama, Kejadian pasal 12, Kejadian 12 ini tentang Abraham. Kejadian 12 ayat yang ke-7. Kejadian 12 ayat yang ke-7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunannya, maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi pertama-tama Abraham menerima janji dari Tuhan akan memberikan tanah Kanaan itu kepada keturunannya. Abraham mendirikan mesbah, artinya dia berdoa. Jadi mesbah diukur, doa kita diukur. Apakah kita berdoa atau tidak? Nah, saudara, doa kita diukur. Kalau kita lihat soal doa, kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul-Rasul, Kisah Rasul-Rasul pasal yang ke-10, di sana ada seorang yang suka berdoa. Kisah Rasul pasal 10 ini tentang Kornelius. Ayat 1 sampai ayat 4 kita baca di sana. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius,
seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Jadi mereka bukan orang Yahudi, tapi orang orang Roma, Italia. Ia saleh, meskipun dia bukan orang Yahudi, tapi dia saleh. Ia beserta isi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas nampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau." Nah, ini saudara perbuatan-perbuatannya dari seorang Cornelius, bukan orang Yahudi, orang Roma, orang Italia, seorang perwira, tapi dia saleh, seisi rumahnya takut akan Allah, dia suka sedekah, dia suka berdoa. Jadi saudara, meskipun dia bukan orang Yahudi, tapi dia suka berdoa. Dan yang dilihatkan kepada Allah di sini dikatakan ayat yang keempat, jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau." Jadi saudara, kita lihat bahwa Allah cinta segala bangsa. Bangsa apapun, kalau dia suka berdoa kepada Allah dengan benar, berdoa dengan sungguh-sungguh, dia berdoa kepada Allah, perbuatannya itu tidak dilupakan Allah. Jadi tadi yang diukur di dalam Wahyu pasal 11 ayat yang pertama dikatakan yang diukur pertama tadi bait Allah suci. Yang kedua, mesbah, doa kita diukur. Berapa banyak kita berdoa? Untuk buat siapa kita berdoa? Apakah kita berdoa untuk diri sendiri saja? Atau kita suka mendoakan orang lain? Atau kita suka bersedekah? Berbuat baik? Itu diukur, saudara. Ternyata perbuatan dari Cornelius ini, dia tidak mengharapkan itu, tapi ternyata Allah melihat dan mendengar doanya, dan Allah ingat akan segala perbuatan-perbuatannya. Jadi itu diukur, saudara. Demikian juga kita. Kita kan bukan orang Yahudi, tapi kita ini suka berdoa. Kita suka bersedekah, suka mengasihi orang lain. Jadi saudara, itu perbuatan-perbuatan itu diingat Allah. Jadi bukan hanya sekedar kita menunjukkan kebaikan diri kita, bukan. Tapi perbuatan apa yang kita perbuat untuk kemuliaan nama Tuhan, itu diukur, saudara. Berapa banyak kita telah berbuat baik, berapa banyak kita telah berbuat doa, berapa banyak saudara kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Itu diukur, saudara. Jadi sebagaimana Tuhan mengerti akan perbuatan-perbuatan Cornelius, demikianlah Allah juga melihat kita. Karena mesbah itu diukur. Kalau di dalam tabernakel itu kan ada ruangan suci dan ruangan maha suci. Di ruangan suci itu ada mesbah, meja dupa. Itu artinya doa. Doa itu diukur, saudara. Doa kita diukur. Coba kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-8. Wahyu pasal 8.
ayat yang ketiga, Wahyu pasal 8 ayat 3. Maka datanglah seorang malaikat lain, ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pendupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk mempersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Jadi doa kita ini kalau di sini dianggap seperti dupa, itu asapnya naik sampai ke hadirat Allah. Jadi doa kita ini naik sampai ke hadirat Allah. Dan itu yang diukur. Nah, kalau kita tidak pernah berdoa, ya nggak ada yang diukur. Karena tidak pernah berdoa. Atau kita banyak berdoa, itu diukur. Atas segala perbuatan-perbuatan kita itu diukur, saudara. Doa kita diukur. Seberapa banyak kita berdoa, diukur. Seperti tadi Cornelius, doanya, sedekahnya itu diingat oleh Allah. Nah, begitu juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita malas berdoa, ya nggak ada yang diukur. Apa yang diukur kalau kita tidak pernah berdoa? Jadi kalau kita berdoa banyak, kita berdoa untuk bukan untuk diri kita sendiri, kita berdoa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, kita berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan, kita berdoa untuk semua orang yang kita kasihi, kita berdoa. Itu diukur, saudara. Itulah yang penting di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Bukan sembarangan kita menjadi anak Tuhan. Ada ukuran-ukuran tertentu yang Tuhan mau kita lakukan di dalam hidup ini. Kalau kita sebagai mezbah, sebagai orang yang suka berdoa, doa kita diukur. Kalau tadi yang pertama dikatakan bait suci Allah itu adalah kita yang sudah ditebus dengan darah Kristus. Itu kita diukur. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Yang kedua adalah dengan mezbah. Doa kita diukur. 1 Tesalonika ini juga kita sudah kenal betul. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tetaplah berdoa. Tetap artinya berdoa itu tetap kita berdoa. Mengucap syukur dalam segala hal. Nah, ini yang lain kali kita sukar berbuatnya. Bersyukur kalau kita lagi semua cukup bagus, ya kita gampang bersyukur. Tapi kalau lagi dalam kesusahan, susah mau bersyukur. Bersyukur dalam segala hal. Kalau dikatakan dalam segala hal itu bukan hanya waktu senang, tapi di waktu susah juga bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Sebab kita ini milik Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Jadi meskipun dalam percobaan, Allah akan memberikan jalan keluar, kata firman Tuhan. Dalam kesempitan, Tuhan juga akan menolong kita. Jadi di dalam seluruh kehidupan kita, karena kita ini bukan milik kita sendiri, kita ini sudah dibeli, kita ini milik Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Sebab itu dikatakan berdoalah senantiasa, mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Yang dikehendaki Allah, mengucap syukur dalam segala hal.
Kalau di dalam dikatakan dalam segala hal itu kan bukan yang enak-enak saja kita bersyukur. Dalam percobaan, dalam kesempitan, kita bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Sekali lagi saya katakan, karena kita ini milik Tuhan. Kita bukan milik kita sendiri, karena kita sudah dibeli. Kita milik Tuhan. Tuhan tidak akan biarkan kita, saudara, karena kita ini milik Tuhan. Kita bukan milik kita sendiri lagi, kita ini milik Tuhan. Kepunyaannya Tuhan. Pokoknya Tuhan katakan bersyukurlah dalam segala hal. Berdoalah senantiasa. Karena itu diukur, saudara. Ada ukuran untuk mazbah. Jadi biarlah kita senantiasa mengucap syukur kepada Allah. Dan yang ketiga, karena tadi ada 3 hal yang diukur. Yang pertama diukur, dikatakan ukur bait suci Allah dan mazbah. Yang ketiga, dan mereka yang beribadah di dalamnya. Yang beribadah di dalam rumah Allah. Orang yang beribadah diukur. Berapa banyak kita beribadah kepada Tuhan? Bagaimana kita beribadah kepada Tuhan? Apakah kita beribadah dengan sungguh-sungguh? Apakah kita beribadah hanya pura-pura? Ataukah kita hanya berdoa panas dingin, sebentar panas sebentar dingin? Apakah kita berdoa tidak benar-benar, tidak sungguh-sungguh? Nah, itu diukur, saudara. Kata firman Tuhan bagaimana, saudara? Kita beribadah bagaimana? Di dalam Mazmur pasal yang kedua, di sana dikatakan di dalam Mazmur pasal 2 ayat yang ke-11. Mazmur pasal 2 ayat yang ke-11, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Bagaimana kita beribadah kepada Tuhan? Dengan hormat, dengan main-main, dengan tidak bersungguh-sungguh. Tapi firman Tuhan katakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut. Kenapa mesti takut? Karena Allah ada. Kita kan beribadah. Yang kita sembah Allah. Jadi kita harus takut kepada Allah. Bukan kita takut kita sembunyi, tapi kita takut, arti kata takut, kita hormat. Hormat. Kalau kita beribadah, kita tahu bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita hormat. Bukan kita main-main. Ibadah, orang yang beribadah itu diukur. Kita beribadah kepada Tuhan dengan takut, ciumlah kakinya. Artinya hormat, tunduk. Bukan kita kalau beribadah lalu kita dalam acara sendiri. Kita tidak hormat kalau ada Allah di tengah-tengah kita. Tahuilah bahwa Allah itu ada. Kalau kita sedang beribadah, kan kita beribadah kepada Allah. Allah ada. Jadi hendaknya kita hormat. Ciumlah kakinya. Hormat. Tunduk. Takut. Jangan kita beribadah. Tapi bukannya beribadah, tapi kita main-main. Itu diukur nanti, saudara. Bagaimana cara kita beribadah? Beribadahlah dengan takut dan ciumlah kakinya. Artinya takut, hormat, takut kepada Allah. Itu cara kita beribadah. Bagaimana cara kita beribadah sekarang? Itu nanti diukur, saudara. Kita tidak bisa sembunyi, kita tidak bisa berdusta, karena sudah ada ukuran-ukuran yang Tuhan ukur kepada kita. Bagaimana kita beribadah? Apakah kita hormat? Kita takut kalau kita sedang beribadah? Atau kita main-main? Nah,
Itu nanti diukur, saudara. Kita tidak bisa bilang tidak, karena memang ada ukurannya di dalam ukuran yang Tuhan kehendaki. Mazmur 100. Mazmur 100 ayat yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukarela. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Bagaimana saudara beribadah kepada Allah? Kata firman Tuhan, bersukacita. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Dengan hati yang sukacita. Kenapa kita mesti bersukacita beribadah? Karena kita akan ketemu dengan pencipta kita. Kita akan mendengarkan suaranya. Kenapa kita harus bersukacita? Karena Tuhan yang telah menebus kita, yang sudah membeli kita itu hadir di antara kita. Itu sebabnya kita bersukacita. Bersukacita kepada kehadirannya Allah. Apakah saudara beribadah dengan terpaksa? Apakah saudara beribadah kepada Allah karena sesuatu hal? Ataukah saudara kita beribadah kepada Tuhan karena kita marah-marah? Tapi bersukacitalah, beribadahlah dengan sukacita. Bersukacita karena kita akan ketemu dengan pencipta kita. Allah hadir, saudara, di dalam ibadah kita. Kalau kita tidak yakin, kenapa kita beribadah? Kita beribadah, kita harus yakin bahwa Allah ada. Kalau Allah ada, bersukacita. Karena kita ketemu dengan pencipta kita. Kita bersukacita karena kita akan memuliakan nama Tuhan dan Tuhan hadir. Tuhan ada di dalam ibadah kita itu. Jadi itulah nanti diukur bagaimana cara kita beribadah. Ibadah kita itu, orang-orang yang beribadah itu di dalamnya diukur itu orang-orang yang beribadah di dalam Ka'bah Allah. Jadi kita harus tahu dan mengerti bagaimana kita harus beribadah. Bersukacita, takut dan hormat. Kita beribadah kepada Tuhan. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, saudara. Satu ayat yang sudah sangat kita tahu, yaitu di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-28. Ini nasihat seorang bapak kepada anaknya. Salomo, anak dari Daud, dinasehatkan oleh bapaknya Daud. Kita baca di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-28 ayat yang ke-9. 1 Tawarikh 28 ayat yang ke-9. Dan engkau, anakku Salomo, kenalah Allahnya Allahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia akan berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Ini nasihat seorang bapak kepada anaknya. Daud kepada Salomo. Beribadahlah kepada Allah, dikatakan dengan tulus. Hati ini, saudara. Beribadah bukan hanya tubuh yang hadir, tapi hati. Hati ini dengan tulus beribadah. Sebab Tuhan menyelidik hati dan mengerti segala niat
dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, Dia berkenan diketemui. Tetapi kalau engkau meninggalkan Dia, Dia akan membuang kita untuk selamanya. Itu artinya beribadah. Dan ibadah kita itu nanti diukur. Bagaimana cara kita beribadah? Apakah kita beribadah dengan tulus hati? Apa tidak? Apakah kita beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan takut? Atau tidak? Tadi dikatakan Mazmur 100 kita hendak beribadah dengan sukacita. Ataukah kita datang dengan bersungut-sungut? Tuhan tahu. Tuhan menyelidik hati. Jadi bagaimana kita beribadah? Dari rumah kita sudah berniat mau beribadah. Bersukacita dengan sukacita. Karena kita akan beribadah kepada Allah pencipta kita. Kita akan bersukacita karena kita akan mendengarkan suaranya. Firman-Nya. Kita akan hormat karena Dia adalah pencipta kita. Karena Dia kita diselamatkan. Kita akan bersukacita karena Allah memberkati kita di dalam ibadah kita. Kalau kita beribadah dengan rela hati, dengan segenap hati, dengan tulus hati, Tuhan ukur saudara. Bagaimana saudara kita beribadah kepada Allah selama ini? Di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku nasihati kamu. Ini nasihat dari Rasul Paulus pada sidang jemaat di Roma. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah itu harus dengan segenap hati, dengan tubuh kita muliakan Allah, dan dengan segenap hati ibadah itulah ibadah yang berkenan kepada Allah. Lalu ayat terakhir di dalam Maliaki pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai ayat 18. Beginilah bicara satu sama yang lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengar. Jadi Tuhan memperhatikan dan mendengar sebuah kitab peringatan tertulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan aku akan mengasihani mereka, sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang yang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi semua itu kita akan lihat bagaimana ibadah kita yang diukur tadi katakan di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1, yang diukur adalah bait Allah suci, yaitu kita dengan tubuh kita memuliakan Allah. Tubuh kita ini sudah dibeli dengan harga darah Kristus dengan tunai. Yang diukur kita adalah mesbah atau doa kita, juga yang diukur adalah ibadah kita kepada Tuhan. Tuhan kiranya berkati kita pada sore hari ini. Mari kita tutup kita dengan berdoa. Bapa Allah yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena Engkau telah selamatkan jiwa kami. Patutlah kami beribadah kepadamu dengan sungguh-sungguh seperti yang Engkau katakan, karena Engkau mengetahui segala jalan hidup kami,
Engkau mengukur segala doa kami, Engkau mengukur segala perbuatan kami. Biarlah Tuhan ampuni kalau kami salah. Engkau sucikan kehidupan kami, biarlah kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dan Engkau dimuliakan dan dibesarkan. Berkatilah kehidupan kami ya Tuhan, menurut janji-janji-Mu. Kan kami anak-anak-Mu yang beribadah kepada-Mu dengan sungguh-sungguh, karena Engkau mengetahui isi hati kami dan Engkau mengenal kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya. Amin.